Assalamualaikum, halo guys, Marif di sini. Di video kali ini kita akan membahas rencana strategis pembangunan nasional bidang pertanian Indonesia. Video kali ini merupakan video kedua tugas kuliah mata kuliah politik pertanian. Oke, langsung saja. Renstra atau rencana strategis pembangunan pertanian merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai termasuk strategi kebijakan program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan Menteri Kabinet menyusun rencana pembangunan jangka menengah di bidangnya masing-masing dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pembangunan pertanian memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian nasional. Peran strategis pertanian tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui pembentukan kapital, penyedia bahan pangan, bahan baku industri, pakan, bioenergi, penyerap tenaga kerja, sumber devisa negara, sumber pendapatan, serta pelestarian lingkungan melalui praktek usaha tani yang ramah lingkungan. Berikut ini ada 4 poin rencana strategis pembangunan nasional bidang pertanian Indonesia. Yang pertama, strategi menjaga ketahanan pangan nasional. Yang kedua, strategi dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian. Yang ketiga, strategi dalam menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian. Yang keempat, strategi meningkatkan sumber daya manusia pertanian. Next slide selanjutnya, strategi menjaga ketahanan pangan nasional. Yang pertama, peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian. Peningkatan produksi dan produktivitas ini diarahkan dalam mendukung tercapainya target nasional, baik ketahanan ekonomi maupun ketahanan pangan. Dengan meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan meningkatkan ketahanan pangan nasional. Upaya-upaya atau langkah-langkah operasional dalam menjalankan strategi tersebut adalah: yang pertama, meningkatkan penyediaan benih unggul dan sertifikasi pembenihan, termasuk pengembangan benih biofortifikasi dan produk rekayasa genetik. 2. Meningkatkan penerapan praktik budidaya, penanganan pasca panen, dan pengolahan hasil secara baik. Yang ketiga, mengurangi kehilangan hasil panen dan limbah pangan. Yang keempat, meningkatkan pengendalian hama penyakit tanaman dan adaptasi serta mitigasi dampak perubahan iklim. Yang kelima, mengembangkan kawasan komoditas pertanian berbasis korporasi petani. Dan yang keenam, meningkatkan pemanfaatan subsidi pembiayaan dan kredit usaha petani. Kemudian yang kedua, peningkatan ketersediaan pangan strategis nasional melalui langkah operasional yang struktur. Langkah yang pertama, membangun penyediaan pangan yang berasal dari produksi domestik dan cadangan pangan nasional sebagai bagian sistem logistik pangan dan sistem pangan berkelanjutan. Kemudian yang kedua, memberdayakan usaha pangan skala kecil. Yang ketiga, mempercepat diseminasi teknologi dan meningkatkan kapasitas petani dalam adaptasi teknologi. Dan yang keempat, mempromosikan pengurangan kehilangan pangan melalui pemanfaatan teknologi, penanganan pasca panen, pengolahan dan distribusi pangan. Kemudian strategi yang ketiga, peningkatan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Peningkatan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan melalui upaya-upaya: yang pertama, memperkuat dan memfasilitasi pengembangan sistem distribusi pemasaran dan pasar pangan di pedesaan. Yang kedua, menjaga stabilitas pasokan pangan melalui pengelolaan cadangan pangan pokok pemerintah pusat dan daerah. Yang ketiga, merevitalisasi sistem kelembagaan lumbung pangan masyarakat menjadi sistem cadangan pangan masyarakat. Yang keempat, mendukung penyaluran bantuan pangan atau pangan bersubsidi dengan pola konsumsi pangan setempat bagi masyarakat miskin dan kekurangan pangan. Dan yang kelima, mempromosikan diversifikasi konsumsi pangan dengan acuan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Kita lanjut slide selanjutnya. Strategi dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian. Ini ada 2 poin. Poin pertama, peningkatan nilai tambah dengan langkah operasional yang struktur.
Poin yang kedua, peningkatan daya saing pertanian dengan langkah operasional yang struktur. Peningkatan nilai tambah dengan langkah operasional sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan dan penanganan pasca panen dengan manajemen mutu sesuai permintaan pasar. Yang kedua, penguatan unit-unit pengolahan, penanganan pasca panen dan pemasaran di tingkat petani dan kelompok tani. 3. Modernisasi pengolahan dan penyimpanan produk pertanian. Dan yang keempat, pengembangan kawasan klaster komoditas pertanian berbasis koperasi pertani. Peningkatan daya saing pertanian dengan langkah operasional sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan lumbung pangan berorientasi ekspor di perbatasan. Yang kedua, digitalisasi sistem informasi dan promosi serta percepatan perizinan ekspor dan investasi. Yang ketiga, penguatan sistem perkarantinaan guna mendukung percepatan ekspor. Dan yang keempat, simplifikasi prosedural untuk menekan biaya dan waktu yang dilakukan. Kita lanjut slide yang ke-6, strategi atau Renstra dalam menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian. Poin pertama, meningkatkan ketersediaan, pemanfaatan, dan perlindungan lahan serta peningkatan ketersediaan air dengan langkah operasional yang struktur. Berikut rencana operasional yang akan dilakukan. Yang pertama, audit lahan pertanian. Yang kedua, meningkatkan luas areal pertanian. Yang ketiga, menetapkan skala prioritas kawasan pengembangan. Dan yang keempat, melestarikan dan atau mempertahankan kesuburan lahan-lahan produktif dan insentif. Kita lanjut poin yang kedua, revitalisasi pembiayaan petani dan kelembagaannya dengan langkah operasional yang struktur. Berikut langkah operasional yang akan dilakukan. Yang pertama, mengoptimalkan skim KUR atau kredit usaha rakyat. Yang kedua, mengembangkan lembaga keuangan mikro agribisnis. Dan yang ketiga, fasilitasi program asuransi pertanian. Kita lanjut poin pembahasan ketiga dari slide ini, meningkatkan ketersediaan dan pengawasan peredaran benih, pupuk, dan pestisida dengan langkah operasional yang struktur. Berikut langkah operasional yang harus dilakukan. Yang pertama, meningkatkan penggunaan benih yang bersertifikat. Yang kedua, pembinaan dan pemberdayaan penangkar benih. Yang ketiga, penumbuhan dan pemantapan industri pembenihan. Dan yang keempat, fasilitasi penyediaan pupuk bersubsidi. Lanjut poin pembahasan keempat dari slide ini, peningkatan penyediaan dan penggunaan mekanisasi atau modernisasi pertanian dengan langkah operasional yang struktur. Berikut langkah operasional yang harus dilakukan. Yang pertama, menyediakan perangkat peraturan tentang semua aspek instan, alat, dan mesin pertanian. 2. Pengembangan teknologi alat dan mesin pertanian sesuai kondisi wilayah dan jenis tanaman. Yang ketiga, penumbuhan industri dan penerapan instan. Dan yang keempat, mengembangkan kelembagaan usaha pelayanan jasa Intan UPJA yang mandiri. Oke, kemudian kita lanjut slide pembahasan yang terakhir, strategi meningkatkan sumber daya manusia pertanian. Terdapat 3 poin di slide ini. Yang pertama, standarisasi dan sertifikasi profesi pertanian dengan langkah operasional yang struktur. Berikut ini langkah operasional sebagai berikut. Yang pertama, menstandar semua mutu pelayanan pelatihan dengan penerapan ISO. Yang kedua, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan pertanian agar menghasilkan mutu SDM sesuai standar yang ditentukan. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas tenaga pelatihan dan pengajar. Dan yang keempat, penerapan sistem pelatihan dan pendidikan berbasis kompetensi dan minat atau talenta. Kita lanjut poin pembahasan kedua dari slide ini, regenerasi dan penumbuhan minat generasi muda pertanian dengan langkah operasional yang struktur. Berikut langkah operasional sebagai berikut. Yang pertama, inisiasi penumbuhan wirausahaan muda pertanian bekerja sama dengan pihak perguruan tinggi dan swasta. Yang kedua, perlibatan mahasiswa alumni atau pemuda tani untuk mengintensifkan pendampingan atau pengawalan pembangunan pertanian. Yang ketiga, penumbuhan kelompok usaha bersama atau KUB yang difokuskan bidang pertanian maju, modern, dan mandiri bagi petani muda. Yang keempat, pelatihan dan magang bagi pemuda tani dalam bidang pertanian. Kemudian poin pembahasan ketiga dari slide ini, pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kompetensi dengan langkah operasional yang struktur. Berikut langkah operasional yang harus dilakukan. Yang pertama, melaksanakan transformasi pendidikan pertanian agar menjadi lembaga pendidikan advokasi yang profesional, mandiri, dan berdaya saing.
Yang kedua, peningkatan kualitas pendidik atau pengajar agar bisa menghasilkan peserta didik menjadi pengusaha, penggerak, dan pencipta lapangan kerja. Dan yang ketiga, penguatan program dan kerjasama pendidikan pertanian. Itulah pembahasan rencana strategis pembangunan nasional bidang pertanian Indonesia. Semoga pertanian Indonesia semakin maju dan jaya. Sekian dari video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.